Nah, bagaimana ya agar belas kasih itu mendatangkan kebahagiaan dan sukacita? Tadi yang pertama tadi udah dijelaskan, orang harus bisa mengorbankan kesenangan pribadi demi orang lain. Yang kedua, menjadi gembala bagi domba yang tanpa gembala. Nah, ini dia program-program yang dibuat oleh pengurus gereja di tempat ini luar biasa. Kita menjadi gembala walaupun kita bukan gembala. Kita mengajak, ayo datang kegiatan rohani. Ya. Ayo ikut kegiatan misa, ayo ikut kegiatan ibadat, ayo ikut kegiatan retret, ayo ikut kegiatan, ya kan, kopi morning, ya kan, ya. Jadi yang udah diganti diskusi sukacita atau kegiatan bersama, ya, bergembira bersama dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Oh, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, tergeraknya hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Markus 6 ayat 34. Gereja Rutan Okumene ini sudah menyediakan tempat, menyediakan jadwal, berkomunikasi dengan banyak orang, dengan semua stakeholder. Luar biasa. Tetapi mengapa ya hanya belasan orang yang hadir dari 93? Apakah dia sidang tiap hari? Kan tidak mungkin. Kemana mereka? Pertanyaannya satu, apakah mereka kehilangan gembala atau sudah sesat? Maka perlu setiap kamar itu dijadikan, ya kan, ketua kamar untuk kegiatan rohani namanya. Tapi bukan ketua kamar, sudah ada, maksudnya ketua kelompok koordinator, ditunjuk orang-orang itu. Jadi dicek, kemana dia? Oh, dia kerja. Kerja dalam artian dia ikut bengkel, ya. Oke. Oh, dia sidang. Tapi kan betapa naib, masa beberapa bulan di tempat ini kegiatannya hanya tidur saja di kamar, atau main gaple, main remi box, atau nonton, atau apa dan sebagainya, saya kurang tahu. Kalau tamping itu kan sudah mau dekat-dekat selesai, keluar. Nah, itu juga ada jadwalnya, tidak mungkin tiap hari kan. Kecuali memang sudah ditugaskan atau menggantikan, ya kan, dan sebagainya. Nah, domba tanpa gembala adalah mereka yang tidak punya apa-apa dan siapa-siapa, mereka yang selalu terancam, bahkan kapan saja serta di mana saja, terancam. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, ingat tugas gereja itu adalah liturgia pengudusan, kerikma pewartaan, koinonia persekutuan, diakonia pelayanan, dan martiria kesaksian iman. Jadi kita hadir di tempat ini karena Kristus, karena Yesus, supaya kita menjadi berkat bagi sesama. Mereka tidak punya kepastian hidup dan masa depan. Mereka merasa adalah hal terpenting dalam diri orang yang dikuasai belas kasih Tuhan. Menjadikan mereka bagian dari diri kita berarti memperkecil bahaya yang setiap saat dapat mengancam mereka. Sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik dan Protestan, mestinya kita terdorong untuk tidak hanya sebatas melihat dan merasakan penderitaan orang lain, tapi belas kasih menjadi nyata dalam tindakan. Dengan tindakan belas kasih itu, ya, menyapa, 5S, senyum, sapa, sopan, santun, salam, salum, salpe, ya kan. Pengurus sudah berulang-ulang kali, ya kan, mengajarkan itu. Tapi apakah kita mau mengucapkan salum, salpe, kan begitu. Ada yang tak terbiasa memang, karena tidak pernah mendengar katanya. Ya kan, yang salom, salpe itu kan ucapan yang luar biasa. Menyapa, halo, hai, atau dengan kedipan mata. Itu kan bagian dari kita membahagiakan orang lain dan diri kita. Kita terus berjuang melepaskan diri dari ikatan egoisme, agar yang keluar dari diri kita betul-betul belas kasih sejati. Jadi belas kasih sejati itu adalah keutamaan yang diberikan oleh Kristus kepada kita, diberikan oleh Allah Bapa kepada kita, diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, untuk kita gunakan, ya,
sebagai bentuk rahmat dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kita juga berusaha menjadi gembala yang menjadi pelindung, ya. Kita menjadi pelindung, di mana kalau ada yang mengalami bullying, kita menjadi pelindung. Yang mengalami ya kan tekanan-tekanan di kamar, kita menjadi pelindung, kita sering lihat. Kemudian kita menjadi penjaga dan penuntun agar domba yang tanpa gembala menemukan kepastian hidup dan masa depannya. Ya, kita merasa bersedih ketika misalnya dia sendiri saja di kamar, lalu dia pindah iman, ya itu memang hak dia. Tetapi kita merasa bersedih karena dia tanpa gembala. Karena kita pikir dia sudah dewasa tadi, ya kan? Saya terkiang-kiang pernyataan Pak Atis, dia sudah dewasa, ya kan? Sedewasa apapun kita seperti anak-anak di hadapan Tuhan, ya. Biarlah anak-anak itu datang padaku. Yang seperti inilah yang empunya kerajaan surga. Jadi kalau kita tidak menyongsong kerajaan Allah, menyongsong Allah seperti anak-anak, ya kita tidak layak. Ya. Kata tidak layak itu apa? Karena kita belas kasih dan kehendak Allah itu terjadi atas kita, nyata terhadap diri kita. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Berbahagialah mereka yang memiliki rasa belas kasih, yang tinggal karena merekalah yang empunya kebahagiaan dan kehidupan sejati. Jadi berbahagialah yang memiliki belas kasih. Tapi kalau yang merasa kuat, merasa hebat, merasa istimewa, belas kasihnya itu menjadi minim. Maka Yesus menekankan, ya, sehebat apapun kita di muka bumi ini, kalau kita tanpa kasih, apa gunanya? Semuanya menjadi sia-sia. Dan ini penting, ya. Dan bagaimana belas kasih itu begitu luar biasa, ya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Itulah kata-kata Yesus yang sungguh mendalam, ya. Kita bisa memahaminya dalam kacamata iman. Yesus membangun keluarga kerajaan Allah. Syaratnya bukan didasarkan oleh ikatan genealogis, melainkan kesediaan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah kebahagiaan, belas kasih. Sudahkah kita siap untuk memasuki keluarga, ya, kerajaan Allah? Nah, pertanyaannya di situ. Nah, kita ambil contoh belas kasih yang luar biasa, ya. Begitu ya belas kasih yang diberikan kepada Maria, ya, Maria Magdalena, sampai dia terpilih menjadi rasul para rasul. Ya, manusia pertama ia menyaksikan Yesus bangkit. Ya. Jadi kalau malaikat sudah tahu Yesus bangkit, tetapi manusia pertama yang menyaksikan Yesus bangkit. Bahkan ketika dipanggil Maria, dia menyapa Rabuni. Betapa dalam saling pengertian antara Yesus dan ibundanya, ya. Jadi kalau kita, Maria Magdalena adalah contoh, tetapi hubungan cinta kasih yang mesra, hubungan cinta kasih yang luar biasa, belas kasih itu diwujudkan dalam Maria dalam misteri Kristus, ya kan? Bagaimana kita dapat menyelidiki misteri kedalaman suatu kesatuan rohani mereka? Jadi belas kasih itu, ya kan, pasti menyangkut rohani kita. Sudah jelas bahwa kejadian tersebut ialah dengan jelas menggariskan dimensi baru, makna baru keibuan Maria. Keibuannya mempunyai arti yang tidak hanya tercakup dalam kata-kata Yesus dan dalam beberapa peristiwa, seperti dilaporkan oleh para penginjil sinoptik. Kita bisa baca Lukas 11 ayat 27-28, Lukas 8 ayat 19 sampai 21, Matius 12 ayat 46 sampai 50, Markus 3 ayat 31 sampai 35. Dalam nas-nas tersebut Yesus membandingkan keibuan yang berasal dari kelahiran dengan keibuan dan juga persaudaraan. Dalam matra kerajaan Allah, dalam lingkup penyelamatan kebapaan Allah, sebaliknya dalam nas Yohanes, uraian kejadian di Kana menggariskan apa yang secara nyata diungkapkan sebagai suatu macam keibuan sesuai dengan jiwa dan justru bukan menurut daging. Artinya keprihatinan Maria terhadap manusia. Maka Allah berbelas kasih.
Terhadap makna perkawinan kita, sakramen perkawinan kita bagi yang Katolik, itu belas kasih Allah begitu luar biasa kepada keluarga kita, rumah tangga kita. Istri-istri, bapak-bapak, saudara-saudara bisa bertahan, ya, karena apa? Karena perkawinan yang disatukan oleh Kristus. Putra-putri bapak tidak menganggap bapak sampah, tidak menganggap bapak penjahat, tetapi menganggap bapak yang mengalami kesulitan dan perlu didoakan, didukung. Ya. Saya mendengarkan kesaksian seorang bapak, ya kan, bahkan anaknya tidak percaya, dia berubah. Ya memang tidak perlu kepercayaan dari anak-anak, tetapi membangun kepercayaan, trust itu seumur hidup. Karena ada yang mungkin terluka, ya, teraniaya, tidak bisa terima, ya kan. Kok bisa bapak saya seperti ini dan sebagainya. Kita juga harus sadar itu. Kita tidak bisa marah dengan situasi. Mungkin kitanya dulu juga tidak respon dengan bapak kita, dengan orang tua kita. Hormatilah ibu bapakmu, tidak kita lakukan. Orang tua kita lawan. Ya. Kita memaksakan situasi agar orang tua kita menjual kebun karet, menjual sawit, menjual apa, atau dimodali orang tua, tapi kita terus-menerus tidak bisa mandiri, dan akibatnya kita akhirnya menjadi, ya kan, orang yang malas dan tidak mau bekerja, dan akibatnya kita mau mencari uang itu dengan hal-hal yang negatif. Nah, ini terjadi. Makanya pola asuh, pola keintiman dengan orang tua itu menjadi sangat penting ketika kita menghadapi situasi masalah seperti ini. Orang tua bukannya membela, tetapi justru memberikan kasih yang sempurna. Kata membela itu kan artinya banyak di antara kita. Ya. Anak mabuk kita bela. Anak misalnya narkoba kita bela. Bukan kita kasihi dengan kita rehabilitasi. Anak main judi kita bangga karena dia menang. Ya kan? Nggak dikasih modal dia menang. Bahkan kita berbangga kalau orang itu melakukan hal-hal yang buruk lalu berhasil. Kan lucu. Itu kebanggaan yang sia-sia. Tapi dengan belas kasih itu kita mewujudkan kebahagiaan itu secara sejati, total. Ya. Kebahagiaan itu tidak diungkapkan dengan kata-kata, tapi dengan rasa syukur. Anak-anak kita rajin ke gereja, mau pelayanan, melakukan hal yang baik. Itu bagian dari bagaimana kita ikut misteri Kristus. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, kejadian di Kana menggariskan apa yang secara nyata diungkapkan sebagai suatu macam keibuan sesuai dengan jiwa dan justru bukan menjadi daging. Artinya keprihatinan manusia tentang manusia. Menurut minatnya kepada mereka dalam segala keinginan dan keperluan mereka, Maria sadar bahwa sebagai ibu, dia dapat menyampaikan kepada sang putra kebutuhan manusia, dan bahkan dia berhak untuk berbuat demikian. Bahwa Maria berdiri di tengah antara Kristus dan manusia, itulah belas kasih, anugerah yang luar biasa. Maka Bunda Maria diangkat ke surga, Bunda Maria dimahkotai di surga. Karena belas kasih Allah itu, Fiat Volunttas Tua, terjadilah menurut kehendakmu, tetapi bukan kehendakku, itu benar-benar terjadi, nyata. Itulah belas kasih dan kerahiman ilahi yang luar biasa pada Bunda Maria, sehingga keintimannya dengan Yesus Kristus menjadi suatu tanda nyata bahwa manusia memerlukan belas kasih Allah, dan belas kasih Allah itu mengorbankan diri sendiri. Seorang perawan yang harus hamil, ya kan, dan ingat bagaimana belas kasih yang diberikan kepada Yusuf atau Yosef, suaminya, supaya dia tidak dirajam pakai batu. Yusuf atau Yosef itu akan mengawininya secara diam-diam, setelah itu menceraikannya diam-diam. Bagi tradisi orang Yahudi, kalau misalnya dia itu hamil tanpa bapak, dia harus dirajam sampai mati karena aib. Tetapi Yosef, ya, dengan belas kasih Allah akhirnya dia menerima, ya, karena kehendak Allah. Maka luar biasa. Nah, itulah peran orang tua. Bapak-bapak, apakah sadar atau tidak? Ya, kembali kepada kita memahami belas kasih itu. Nah,
Bahwa Maria berdiri di tengah antara Kristus dan manusia, dengan demikian mengandung sifat sebagai pengantara. Maria menjadi perantara bagi manusia. Sebagai seorang ibu, ia juga menginginkan agar kekuasaan putranya sebagai Mesias dinyatakan, yaitu kekuasaan penyelamatannya, yang dimaksudkan untuk menolong manusia dalam kemalangannya, membebaskannya dari yang jahat, yang dalam berbagai bentuk dan taraf membebani hidup manusia. Bahkan kita lihat ya, ikon-ikon, arca-arca, patung-patung Bunda Maria itu menginjak ular. Karena ular itu adalah simbol kelicikan, simbol kejahatan, membuat manusia menjadi terputus hubungan cintanya dengan Allah. Dan ini menjadi fatal. Maka Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka kita menyandarkan iman kita kepada Kristus. Melalui perantaraan Bunda Maria sebagai teladan kita, kita tahu belas kasih Allah itu terjadi atas diri kita.